Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 4111420007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir database yang berupa resume materi dari awal sampai akhir perkuliahan. Adapun untuk dosen pembimbing pada mata kuliah ini, yaitu Ibu Dian Triwiyanti SSI MCS dengan Bapak Gusti Aditya. Adapun untuk pokok bahasan materi database di sini ada 4. Yang pertama adalah konsep basis data, kemudian yang kedua tujuan pengembangan dan keuntungan basis data, yang ketiga adalah batasan aturan basis data dan model data entity relationship, dan yang terakhir yaitu SQL programming. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep basis data. Perkembangan konsep basis data di sini ada 5 tahapan. Yang pertama pada tahap awal, yaitu terjadi awal 1960-an. Data diolah berdasarkan prinsip pemrosesan berkas pada lingkungan komputer mainframe. Kemudian dilanjut ke tahapan yang kedua, yaitu pada akhir 1960-an. Nah, pada tahap ini telah mengubah dan memperbaiki metode penyimpanan dalam basis data. Selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga, terjadi pada awal 1970-an. Pada tahap ini, kemunculan aplikasi basis data berbasis sistem pakar serta pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya pada tahapan yang keempat, di sini terjadi mulai tahun 1980-an, di mana sistem berbasis hypertext, penampilan informasi berdasarkan suatu kata kunci dapat dilakukan secara acak. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahapan kelima, ini terjadi pada mulai 1990-an, di mana pada tahapan ini telah berkembang ke arah aplikasi basis data untuk sistem kecerdasan buatan. Selanjutnya kita akan membahas terkait aplikasi basis data. Di sini ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu terjadi pada industri manufaktur, digunakan untuk produksi, persediaan, pemesanan. Kemudian ada manajemen rumah sakit, dimanfaatkan pada registrasi, rekam medis, perawatan. Pada manajemen perpustakaan, di sini database hampir digunakan pada seluruh transaksi. Untuk perhotelan juga seluruh transaksi. Perbankan juga hampir melayani seluruh transaksi. Untuk perguruan tinggi, di sini digunakan untuk mengelola data mahasiswa, keuangan, perpustakaan. Kemudian untuk penerbangan digunakan pada reservasi dan jadwal penerbangan. Untuk penjualan di sini digunakan pelanggan, produk, penjualan, pemasaran, dan personalia di sini digunakan untuk rekaman, karyawan, gaji, dan pajak. Sebenarnya masih ada banyak lagi, namun pada kesempatan ini hanya ditulis sampai 9 saja. Kita akan membahas yang selanjutnya yaitu data dan informasi. Data dan informasi ini merupakan dua hal yang berbeda. Data dapat didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak. Di sini menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Contohnya di sini yaitu catatan identitas pegawai, catatan transaksi pembelian, catatan transaksi penjualan, dan lain-lain. Kemudian untuk informasi, di sini merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat yang mendatang. Untuk contoh informasi di sini adalah daftar pegawai berdasarkan departemen, daftar pegawai berdasarkan golongan, rekapitulasi transaksi penjualan pada akhir bulan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sistem informasi dan basis data. Untuk komponen sistem informasi berdasarkan komponen fisik penyusunnya, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah perangkat keras atau biasa disebut hardware. Untuk perangkat lunak, yaitu biasa disebut software. Selanjutnya ada berkas basis data atau file. Selanjutnya yaitu prosedur. Dan yang terakhir adalah manusia atau brainware. Kemudian untuk peran basis data dalam sistem informasi, di sini ada
beberapa yang disebutkan. Yang pertama ada basis data sebagai komponen penyusun sistem informasi, kemudian basis data sebagai infrastruktur sistem informasi. Selanjutnya yang ketiga adalah basis data sebagai sumber informasi bagi sistem informasi, kemudian basis data sebagai sarana mencapai efisiensi sistem informasi, dan yang terakhir adalah basis data sebagai sarana mencapai efektivitas sistem informasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelola sistem informasi. Tentu ada beberapa bagian ya. Yang pertama ada analis sistem. Di sini analis sistem merupakan seorang pakar yang mampu mendefinisikan masalah dan menyiapkan dokumentasi tertulis mengenai cara komputer membantu pemecahan masalah. Kemudian yang kedua ada pengelola basis data. Di sini DBA, biasa disingkat DBA. Ia bekerja sama dengan pemakai dan analis sistem untuk menciptakan basis data yang berisi data. Kemudian yang diperlukan untuk menghasilkan informasi bagi pemakai. Yang ketiga ada spesialis jaringan. Ia merupakan orang yang ahli dalam bidang komputer dan telekomunikasi. Kemudian ada pemrogram atau biasa disebut programmer. Pemrogram bekerja dengan menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem untuk membuat kode program dalam bahasa tertentu untuk memproses data masukan yang tersedia menjadi keluaran berupa informasi bagi para pemakai. Dan yang terakhir ada operator. Operator di sini bertugas untuk mengoperasikan peralatan komputer berskala besar, misalnya mainframe. Kemudian memantau layar komputer, mengganti ukuran kertas di printer, mengelola pustaka di storage, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas apa sih pentingnya memahami konsep basis data. Di sini disebutkan 3. Yang pertama, mempelajari teori dan konsep akan memberikan dasar, memberikan arah berpikir, bersikap, dan bertindak secara objektif dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, pemahaman yang baik tentang konsep basis data akan menghindari kerancauan dan kebingungan dalam menerima teknologi baru yang berkembang pesat dan semakin cepat. Dan yang ketiga yaitu mempelajari teori dan konsep basis data akan memberikan kerangka kerja dan berpikir sehingga mampu menyederhanakan suatu persoalan kompleks menuju penyelesaian yang efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tujuan pengembangan dan keuntungan basis data. Untuk tujuan primer pengembangan basis data, di sini yang pertama ada data-data dalam basis data dapat digunakan oleh banyak pemakai. Kemudian menjaga investasi intelektual, penekanan biaya, menghilangkan pengembangan sistem ganda atau proliferasi, kinerja, kejelasan, kemudahan pemakaian, fleksibilitas penggunaan, kebutuhan data yang tidak terantisipasi dapat dipenuhi dengan cepat, kemudian perubahan yang mudah, akurasi dan konsistensi, privasi, keamanan, dan yang terakhir adalah ketersediaan. Untuk tujuan sekunder pengembangan basis data itu sendiri yaitu kebebasan data secara fisik, kebebasan data secara logika, kemudian pengendalian atau minimalisasi kerangkapan data, kecepatan akses, kecepatan pencarian, standarisasi data, tersedianya kamus data, antarmuka pemrogram tingkat tinggi, bahasa end user. Kemudian yang ke-10 ada pengendalian integritas, kecepatan pemulihan kembali dari kerusakan, kemampuan perubahan atau penyesuaian atau tuning, kemudian perencanaan dan pengawasan alat-alat, dan yang terakhir atau yang ke-14 di sini adalah pengorganisasian kembali atau migrasi data dapat dilakukan secara otomatis. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu batasan aturan basis data dan model data entity relationship. Adapun beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi oleh suatu database, yaitu yang pertama berorientasi pada data dan bukan berorientasi pada program yang akan mengaksesnya. Selanjutnya, data dalam basis data dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Dan yang ketiga, data yang ada dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah.
Selanjutnya, data dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, kerangkapan data minimal. Untuk keuntungan pengembangan basis data itu sendiri, yang pertama ada kerangkapan data dapat diminimalkan, inkonsistensi data juga dapat dihindari, kemudian data dalam basis data dapat digunakan secara bersamaan atau yang biasa disebut multi-user. Kemudian yang keempat, standarisasi data dapat dilakukan. Selanjutnya, pembatasan untuk keamanan data dapat diterapkan. Integritas data dapat terpelihara, dan yang terakhir, perbedaan kebutuhan data dapat diseimbangkan. Kemudian untuk batasan aturan basis data di sini ada 5. Yang pertama, kerangkapan data atau data redundancy, kemudian inkonsistensi data atau data inkonsistensi. Selanjutnya ada data terisolasi atau data isolation, kemudian keamanan data atau data security. Selanjutnya ada integritas data atau data integrity. Berikut adalah salah satu contoh dari data redundancy atau kerangkapan data. Di sini kita dapat melihat bahwa pada golongan gaji di sini ada 3A dan 3A, kemudian 4A dengan 4A. Pada gaji pokok juga demikian, 750.000, 750.000, 1 juta dengan 1 juta. Nah, di sini kita harus menemukan sebuah solusi. Di sini salah satu solusinya adalah kita bisa menjadikan tabel satu tabel tadi menjadi 2 tabel sedemikian. Nah, jadi kita punya file karyawan yang tadinya hanya file karyawan saja, kita buat file karyawan 1 dengan file golongan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk file karyawan 1 hanya berisi nick, nama karyawan, alamat, golongan gaji. Kemudian untuk file golongannya kita tuliskan golongan gaji dan gaji pokok. Padahal sebelumnya tadi 2 tabel tersebut menjadi satu. Kemudian untuk mengatasi kerangkapan data, kita bisa menjadikannya seperti ini. Nah, mungkin bisa juga ke dalam beberapa alternatif solusi lainnya, namun ini hanyalah salah satu contohnya. Di sini kita bisa melihat bahwa apabila kita ingin mengetahui gaji dari Ramzi, maka kita cukup melihat dari tabel pertama ini. Kita lihat pada golongan gajinya Ramzi adalah 3A. Kemudian kita cek pada golongan gaji di sini, di file golongan 3A masuk ke dalam kategori 750.000. Maka kita bisa mengetahui gaji Ramzi dengan 2 tabel ini. Begitu juga dengan gaji Rizky dan gaji yang lainnya. Kemudian untuk data inkonsistensi, ini dapat terjadi atau disebabkan oleh proses pemasukan data yang tidak benar, proses pembaruan data yang tidak benar, pengendalian sistem yang tidak baik atau tidak terkontrol. Selanjutnya ada data isolation. Di sini data terisolasi dapat terjadi karena tidak adanya kemungkinan untuk menghubungkan antar data dalam file. Kemudian tidak adanya standarisasi data. Ini berkaitan dengan domain atau format data, meliputi tipe dan ukuran data. Data terisolasi ini dapat diatasi dengan cara menambahkan file baru bertipe transaksi yang berfungsi sebagai penghubung antar data dalam file-file yang telah ada, atau menambahkan kolom yang berfungsi sebagai penghubung dengan file-file lain yang telah ada, dan yang terakhir yaitu menyesuaikan domain kolom yang berfungsi sebagai penghubung. Selanjutnya ada data security. Aspek keamanan data ini meliputi recovery, yaitu suatu proses menggunakan kembali basis data dan media penyimpanan cadangan untuk mengembalikan data pada kondisi yang benar karena terjadi kerusakan atau kehilangan data akibat kerusakan media penyimpanan, program aplikasi, OS, basis data, hardware, dan lain-lain. Kemudian ada integrity. Ini berkaitan dengan unjuk kerja sistem untuk dapat menjaga data-data dalam basis data agar selalu berada dalam kondisi yang benar. Yang dimaksud benar di sini adalah tipe dan ukuran datanya. Kemudian up to date atau sesuai dengan kondisi aktual, konsisten, dan selalu tersedia. Kemudian ada konsekuensi. Ini berkaitan dengan mekanisme pengendalian basis data saat digunakan oleh beberapa pemakai secara bersamaan.
Ini bertujuan agar terhindar dari kesalahan akibat beberapa transaksi berbeda yang dilakukan secara bersamaan. Kemudian ada privasi yang dimaksudkan sebagai pembatasan kewenangan akses data dalam basis data untuk mencegah dan melindungi basis data dari pengguna-pengguna yang tidak berwenang dan pengubahan yang tidak dikehendaki. Kemudian yang terakhir ada security. Ini merupakan suatu mekanisme sistem untuk mencegah dan melindungi basis data hilang akibat dari kerusakan pada fisik media penyimpanan, kebakaran, banjir, dan bencana lainnya. Kemudian ada data integrity. Di sini salah satu cara terbaik untuk menjaga integritas data adalah dengan meyakinkan bahwa nilai data adalah benar sejak pertama kali masuk. Hal ini dapat dilakukan dengan cara men-set secara seksama prosedur penangkapan data atau data capture, kemudian membuat modul dalam program aplikasi untuk mengecek validitas nilai data pada saat dimasukkan ke dalam mesin atau data entry. Selanjutnya adalah ERD. ERD di sini merupakan Entity Relationship Diagram, di mana itu merupakan suatu model penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship, menggambarkan model konseptual untuk menggambar struktur logis dari basis data berbasis grafis. Tujuannya agar database dapat dipahami dan dirancang dengan mudah. Nah, ini digunakan sebagai perangkat untuk berkomunikasi antara pengembang database dengan pengguna. Ibarat di dunia konstruksi, ERD merupakan cetak biru atau blueprint dari sebuah bangunan. ERD ini tidak bergantung kepada software yang akan dipakai untuk mengimplementasikan database. Nah, sejauh ini banyak sekali model notasi yang dipakai untuk membuat ERD. Kemudian dalam ERD itu terdapat simbol. Nah, berikut adalah salah satu atau beberapa simbol yang sering digunakan. Dan di sini ada entitas, biasanya berbentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian ada relationship yang digambarkan seperti belah ketupat atau segi empat dengan model seperti ini, dan atribut biasa lingkaran atau semacam elips. Kemudian ada simbol atau hubungannya. Di sini untuk satu, ini biasanya hanya seperti ini, tanda tambah atau positif di ujungnya. Kemudian untuk banyak di sini seperti huruf Y yang seperti ini. Kemudian di sini ada keterangan tambahan yang menyebutkan bahwa entitas merupakan objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek-objek lain. Nah, entitas ini bisa dibedakan dengan objek-objek lain ya. Kemudian ada relationship, itu merupakan hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Kemudian ada atribut, di sini adalah sifat atau karakteristik yang melekat dalam sebuah entitas. Selanjutnya ada kardinalitas. Kardinalitas ini menyatakan batas maksimal hubungan antar entitas. Di sini ada 4. Ada kardinalitas one to one, kardinalitas one to many, kardinalitas many to one, kardinalitas many to many. Nah, yang pertama di sini ada kardinalitas one to one atau satu ke satu. Ini merupakan salah satu contohnya. Di sini ada entitas mahasiswa yang berelasi dengan entitas KTM. Di mana di sini digambarkan untuk satu itu berarti satu mahasiswa hanya memiliki satu buah KTM. KTM di sini adalah kartu tanda mahasiswa. Kemudian untuk kardinalitas one to many atau satu ke banyak, di sini dicontohkan ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Satu mahasiswa ini berarti satu mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester perkuliahan. Kemudian ada kardinalitas many to one atau banyak ke satu. Di sini ada mahasiswa dengan program studi, di mana ada banyak mahasiswa yang memiliki satu program studi yang sama. Kemudian ada kardinalitas many to many. Di sini adalah banyak ke banyak, di mana di sini ada produk dengan konsumen, yang berarti banyak produk bisa dibeli oleh banyak konsumen sekaligus. Kemudian untuk langkah-langkah membuat ERD, di sini kita ada 8 langkah. Yang pertama yaitu kita bisa menentukan entitas yang terlibat. Nah, sebelum kita membuat ERD, tentu kita harus menyiapkan entitas apa saja sih yang akan terlibat
Kemudian kita bisa menentukan relasi antar entitas. Jadi antar entitas tersebut pasti mempunyai relasi. Kemudian kita bisa menggambarkan ERD sementara dari entitas dan relasinya. Karena sudah didapat entitas dan relasi tadi, kita bisa menggambarkan ERD sementaranya. Kemudian kita bisa menganalisa kardinalitas antara masing-masing entitas, yaitu bisa 1 ke 1, banyak ke banyak, 1 ke banyak, atau banyak ke 1. Kemudian kita bisa mengisikan notasi kardinalitas di dalam ERD sementara. Selanjutnya kita bisa menentukan dan menuliskan atribut masing-masing entitas dalam ERD. Karena setiap entitas tersebut pasti mempunyai atribut, atau bisa juga ada yang tidak. Kemudian tentukan primary key. Di sini primary key adalah kode unik atau kunci unik untuk masing-masing entitas dengan cara memilih dari atribut yang sudah dituliskan. Kemudian periksa kembali ERD. Nah, berikut adalah contoh dari ERD. Di sini merupakan contoh yang sederhana. Jadi di sini kita punya entitas. Pertama kita harus menentukan entitas yang terlibat. Di sini saya memilih mahasiswa dengan KTM atau kartu tanda mahasiswa. Kemudian di sini kita menghubungkan dua entitas ini dengan sebuah relation. Di sini sebuah hubungan yaitu memiliki. Jadi berarti satu mahasiswa memiliki satu KTM. Kemudian kita menambahkan atribut pada setiap entitas yang ada. Di sini mahasiswa kita tulis mempunyai atribut nomor HP, nama, dan email. Kemudian kita menentukan kata kuncinya atau primary key. Di sini adalah email. Mengapa tidak nomor HP? Karena bisa saja satu nomor HP itu dimiliki oleh beberapa mahasiswa. Misalnya saja mahasiswa itu dalam satu rumah atau masih dalam satu keluarga dengan mempunyai nomor HP yang sama. Kemudian mengapa tidak nama sebagai primary key? Karena nama mahasiswa itu bisa saja sama atau mirip. Jadi untuk memudahkannya kita memilih email sebagai primary key. Kemudian di KTM di sini juga mempunyai atribut yaitu NIM dan jurusan. Setiap KTM pasti memiliki NIM, tertera NIM dan jurusannya. Nah, di sini kita gunakan NIM sebagai primary key karena setiap mahasiswa tentu mempunyai NIM yang berbeda-beda. Sedangkan jurusan bisa saja dimiliki oleh banyak mahasiswa sekaligus. Nah, di sini adalah sebuah ERD yang sederhana. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, bahasan yang keempat yaitu mengenai SQL programming. Untuk mempelajari SQL, tentu kita harus mempelajari dasar SQL terlebih dahulu. Nah, dasar SQL ini ada beberapa. Yang pertama, SQL itu merupakan Structured Query Language, itu merupakan singkatan. Nah, SQL ini digunakan untuk mengakses basis data relasional. SQL ini bersifat standar atau bisa dipakai untuk basis data relasional lainnya. Kemudian perintah SQL dapat dibagi menjadi DDL dan DML. Nah, jenis perintah yaitu DDL dan DML. Di sini ada perbedaan ya. DDL itu merupakan definition data language yang mana digunakan untuk kepentingan penciptaan database, tabel, hingga penghapusan database atau tabel. Nah, di sini contohnya yaitu perintah create database, create table, drop table, alter table. Nah, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian untuk DML atau Data Manipulation Language, di sini digunakan untuk memanipulasi data, yaitu contohnya adalah select atau itu merupakan perintah untuk mengambil data, delete menghapus data, insert menyisipkan data, dan update yaitu mengubah data. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian selain beberapa hal sebelumnya, kita juga harus mengetahui tipe datanya. Tipe data di sini dibagi ke dalam 3 untuk karakter, bilangan, dan lainnya. Nah, untuk karakter ini ada char. Ini merupakan teks dengan maksimal 255 karakter. Varchar atau yaitu sebuah teks maksimal 255 karakter dan bersifat variabel. Untuk teks di sini teks dengan panjang maksimal 65.535 karakter. Kemudian untuk bilangan di sini ada tin in
bilangan 1 bit, small int bilangan 2 bit, int atau integer ini bilangan 4 bits, big int bilangan 8 bits, float bilangan pecahan 4 bits, double atau real bilangan pecahan 8 bit, kemudian desimal atau numerik ini merupakan bilangan pecahan. Kemudian untuk tipe data lainnya di sini ada date untuk tanggal, date time untuk menyatakan waktu yaitu berupa tanggal dan jam, kemudian time yaitu untuk jam, enum ini merupakan nilai enumerasi, boolean yaitu tipe benar atau salah. Kemudian kita langsung masuk ke program MySQL. Di sini kita bisa langsung mengetikkan perintahnya yaitu XAMPP MySQL bin ini untuk memanggil aplikasi XAMPP. Kemudian di sini kita gunakan perintah MySQL main urut main p. Setelah itu kita enter password dan kita bisa menggunakan MySQL. Kemudian di sini ada create database and table. Di sini kita gunakan untuk membuat database dan membuat table. Nah, di sini kita contohnya adalah saya ingin membuat database pegawai 1, kita ketikkan create database pegawai 1. Kemudian di sini query tandanya sudah berhasil. Kemudian kita gunakan tabel pegawai 1 tadi dengan mengetikkan perintah use pegawai 1. Kemudian setelah itu kita bisa membuat tabel dengan di sini saya ingin membuat tabel pribadi. Dengan create tabel pribadi kita masukkan komponennya yaitu nip char 5 not null yang berarti tidak boleh kosong. Nip ini tidak boleh kosong, primary key. Jadi nip ini merupakan primary key dalam data nantinya. Kemudian nama ini tipe varchar ukuran 35 not null, tidak boleh kosong juga. Jadi namanya ini juga tidak boleh kosong. Tanggal lahir tipe data date. Kemudian sex di sini tipe data enum yang mana merupakan isinya nanti P atau W. P untuk pria dan W untuk wanita. Kemudian alamat dengan tipe data varchar 35. Kota juga varchar dengan ukuran maksimal 15. Di sini kita enter, maka di sini query berarti berhasil. Kemudian sebuah data itu masih kosong. Sebuah tabel itu masih kosong, jadi tabel pribadi itu belum ada isinya. Untuk mengisinya, kita gunakan insert. Nah, di sini kita insert into pribadi, di mana kita akan memasukkan data ke tabel pribadi dengan komponen nip, nama, tanggal lahir, seks, alamat, dan kota. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Di sini saya ingin masukkan data nip 12346 atas nama Ahmad Musyaki dengan tanggal lahir 2001 bulan 2 tanggal 12. Untuk seksnya di sini pria atau kita masukkan P karena tadi didefinisikan P atau W. Untuk alamatnya adalah Jalan Semanggi, Kota Padang. Kemudian kita enter. Di sini query artinya berhasil. Kemudian kita ingin mengecek nih apakah data tadi sudah masuk atau belum. Nah, untuk mengeceknya kita langsung saja select bintang from pribadi. Maka kita akan mendapatkan sebuah tampilan berupa tabel yang sudah kita buat. Nah, ini adalah tabel pribadi di dalam database pegawai 1 yang berisikan nip, nama, tanggal lahir, seks, alamat, dan kota. Dan ini adalah satu data yang sudah kita masukkan tadi. Karena kita ingin memasukkan data tambahan untuk memperlancar dalam project ini, di sini saya menambahkan 4 data tambahan dengan cara yang sama, yaitu masukkannya satu persatu seperti ini. Kemudian kita dapatkan tabel yang berisikan 5 data seperti ini. Selanjutnya adalah dash table. Nah, di sini dash table ini digunakan untuk mengetahui deskripsi dari sebuah tabel seperti kolom atau file, field, apa saja yang dimiliki, bagaimana tipenya, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa langsung melihat dari di sini kita langsung saja dash pribadi karena kita ingin mengetahui deskripsi dari tabel pribadi. Nah, di sini kita enter, maka kita akan mendapatkan informasi ini.
dimana fieldnya ini ada NIP, nama, tanggal lahir, seks, alamat, dan kota. Untuk tipenya di sini kita juga tahu NIP-nya itu tipenya apa, terus apakah boleh kosong atau tidak, apakah itu merupakan primary key atau tidak. Jadi di sini kita bisa mengetahui dari perintah dash table ini. Selanjutnya ada alter table. Di sini digunakan untuk mengubah nama field atau kolom pada sebuah tabel, atau mengubah ukuran atau tipe data field, atau juga bisa menambahkan field baru, dan juga bisa digunakan untuk menghapus field. Nah, di sini kita contohnya adalah untuk kita ingin membuat alter table pribadi, change. Di sini change sex kelamin enum, dimana di sini kita ingin mengubah seks menjadi kelamin, yaitu enum P dan B. Di sini kita enter, maka di sini query all berarti berhasil. Kemudian kita juga ingin alter table pribadi, mengubah kota yang awalnya varchar 15 kita ubah jadi varchar 20. Misalnya saja ketika kita ingin menambahkan ini 20 karena suatu alasan, jadi kita menambahkan karakternya dari 15 menjadi 20. Kemudian kita enter, kita dash lagi. Di sini kita munculkan lagi datanya seperti ini. Dapat dilihat di sini yang awalnya seks menjadi kelamin, di sini juga yang awalnya 15 menjadi 20. Kemudian ada juga drop table. Perintah drop ini digunakan untuk menghapus sebuah tabel. Nah, misalnya saja pada database pegawai 1 di sini kita punya dua tabel, yaitu tabel presensi dan tabel pribadi. Nah, kita ingin menghapus salah satunya, misal karena tidak ingin dipakai, sudah tidak terpakai lagi, atau kosong. Nah, di sini kita ingin menghapus presensi misal. Nah, di sini kita gunakan drop table presensi, kemudian kita enter. Query all di sini berhasil, maka kita bisa menampilkan lagi tabelnya. Kita dapatkan tabelnya tinggal pribadi saja. Untuk presensinya sudah terhapus. Kemudian update di sini digunakan untuk mengubah baris atau row pada suatu tabel. Nah, kita ingin mengganti salah satu data. Misalnya tadi ada data Ahmad Muzaki, karena ternyata namanya itu salah. Nah, ternyata itu ada typo di situ. Kita perbaiki dengan update table, update di sini. Nah, kita ketikkan saja update pribadi, set namanya yang ingin dirubah yaitu Ahmad Muzaki. Nah, Ahmad Muzaki itu NIP-nya berapa tadi? Where NIP-nya tadi adalah 12346. Kemudian kita enter. Query all di sini berhasil. Kita untuk mengecek lagi kita select from pribadi. Maka namanya Ahmad Muzaki sudah berubah menjadi Ahmad Muzaki. Kemudian delete di sini digunakan untuk menghapus baris atau row pada suatu tabel. Nah, di sini kita ingin menghapus salah satu data yang kita masukkan. Nah, misal yang tersedia tadi kan ada 12346 sampai 12350. Kita ingin menghapus salah satu datanya. Nah, yaitu ada 12350. Nah, kita gunakan saja delete from pribadi where NIP 12350. Maka ketika kita enter, kita tampilkan lagi, kita akan mendapatkan data di mana data dengan NIP 12350 tadi sudah terhapus, yang namanya Sulfan Aditya. Nah, di sini karena data tersebut ingin kita gunakan lagi, maka kita munculkan kembali dengan insert lagi. Nah, kemudian kita masuk ke where clause and operators. Nah, di sini kita where clause in select query. Di sini ada misalnya di sini kan kita select nama from pribadi where kelamin sama dengan P. Nah, kita ingin menampilkan data dari tabel pribadi dengan jenis kelamin P atau pria. Nah, kita akan mendapatkan data ini. Data dari tabel tadi kita dapat 3 ini. Karena ini merupakan nama-nama yang berjenis kelamin P atau pria. Nah, untuk operator relasionalnya di sini ada bermacam-macam. Yang pertama ada sama dengan, lebih dari, kurang dari sama atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, dan yang terakhir ada tidak sama dengan. Nah, di sini kita gunakan sama dengan ya sebagai contoh.
Kemudian kita masih di where clause and operators. Di sini kita ada juga operator logika. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama ada and atau digunakan sebagai kriteria dan. Kemudian ada or digunakan sebagai kriteria atau, not untuk menyatakan tidak atau bukan. Nah, kita coba satu persatu. Untuk and, di sini kita ingin select nama from pribadi dari tabel pribadi untuk tanggal lahir, di mana tanggal lahirnya adalah 2004 Januari tanggal 1 dan 2001 Oktober tanggal 10. Maka yang muncul adalah ada dua di sini, Damar Arya Satya dengan Febrianti Kumalasari. Kemudian untuk or ini digunakan kriteria atau. Nah, ketika kita coba untuk select nama from pribadi where kota, di sini kita akan menampilkan kota Malang atau NIP 12348. Maka yang muncul adalah Febrianti Kumalasari dan Sulfan Aditya. Untuk Sulfan Aditya ini merupakan data dengan kota yang berasal dari Malang, sedangkan Febrianti Kumalasari ini ada data dengan NIP 12348. Jadi yang muncul hanya dua ini. Kemudian not ini digunakan untuk menyatakan tidak atau bukan. Misalnya saja kita ingin menampilkan data yang berisikan NIP, nama, kota dari tabel pribadi where not kota Padang atau NIP 12350. Maka yang bermunculan adalah ada 4 ini ya. Next ada between dan not between. Ini menunjukkan akan menampilkan data yang berupa rentang atau jangkauan. Nah, di sini kita coba untuk select nama, NIP, alamat from pribadi. Kita akan menampilkan data berdasarkan nama, NIP, alamat dari tabel pribadi where NIP di antara atau between 12348 and 12350. Jadi kita akan menampilkan data dengan NIP antara 12348 dan 12350. Maka yang bermunculan adalah 3 data ini, yaitu 12348, NIP 12349 dan NIP 12350. Untuk not between ini kontradiksi dari between. Nah, di sini kita coba untuk select nama, NIP tanggal lahir from pribadi where tanggal lahir tidak di antara atau not between 2000 Januari tanggal 1 dan 2002 Desember tanggal 30. Maka yang bermunculan hanya 2 data ini, dimana ini merupakan kontradiksi dari between itu sendiri. Selanjutnya ada in dan not in. Nah, in digunakan untuk melakukan pencocokan terhadap suatu daftar nilai. Untuk not in berarti tidak cocok dengan. Nah, di sini kita coba untuk in. Yang pertama ini adalah select nama, kelamin, kota from pribadi where kota in Malang, Padang. Jadi yang akan muncul adalah data yang kotanya adalah Malang dan Padang. Nah, ini ada terdapat perbedaan, yaitu kita menggunakan petik 2 seperti ini untuk kasus ini. Not in ini digunakan untuk kontradiksi dari in. Nah, misalnya saja kita ingin select nama, NIP dan kelamin dari tabel pribadi where kelamin not in P. Jadi yang akan bermuncul akan kebalikan dari P ini karena not in ya, yaitu B. Selanjutnya ada like dan not like. Di sini untuk like itu digunakan untuk mencari data menurut awalan, akhiran, atau penggalan suatu kata atau suku kata dari data. Untuk not like itu digunakan untuk kebalikan dengan like. Nah, di sini contohnya kita ingin mengambil data yang berawalan dengan huruf M. Jadi di sini select nama, kota from pribadi where nama like M%. Jadi M-nya kita taruh di depan, kemudian diikuti dengan persen. Untuk petik 2-nya ini selalu mengapit keduanya ini. Maka yang muncul adalah satu data di sini ya, Meliana Rara. Kemudian selanjutnya kita ingin menampilkan huruf dengan akhiran A. Di sini berarti persen A. Jadi persennya ada di depan, A-nya di belakangnya persen. Maka kita mendapatkan 3 data, yaitu di sini ada Damar Arya Satya, Meliana Rara A, Sulfan Aditya A juga. Kemudian ketika kita ingin menampilkan data yang
mengapit huruf yang ingin kita panggil, maka di sini kita bisa meletakkannya di tengah-tengah persen. Jadi persennya itu mengapit satu huruf yang kita maksud. Contohnya ini kita ingin menampilkan persen L persen, maka kita akan dapatkan data yang L-nya itu mengapit di tengah-tengah data itu. Misal ini ya, Febrianti Kumalasari, L-nya di tengah. Kemudian Meliana Rara, L-nya di tengah. Sulfan Aditya, L-nya juga di tengah. Atau bisa disebut juga ini merupakan disisipi seperti itu, sisipan yang ada di tengah-tengah data. Kemudian ada wildcard. Wildcard ini seperti persen. Nah, ini dinamakan wildcard. Wildcard persen ini cocok dengan 0, 1, atau sejumlah karakter apa saja. Kemudian wildcard yang petik ini digunakan untuk mencocokkan dengan sebuah karakter apa saja. Misalnya di sini kita ingin menampilkan data nama, NIP, kelamin dari pribadi where nama like L underscore A persen. Dan jadi di sini kita akan mendapatkan data Meliana Rara dan Sulfan Aditya, di mana di sini dimaksudkan mengandung L dan A dan dipisahkan oleh huruf lain. Misalnya di sini ya, L A. Kemudian ada juga RegXP. Di sini kita dapatkan wildcard digunakan untuk mencocokkan dengan sebuah karakter apa saja yang terdapat dalam nada tersebut. Nah, di sini misalnya saja di sini ada berawalan dengan, berakhiran dengan. Nah, di sini kita coba untuk select nama, NIP, alamat from pribadi, where nama RegXP DMZ. Karena di sini adalah tanda pangkat, maka berarti bermakna berawalan dengan. Nah, kita menampilkan data dengan nama, ya, nama berawalan D, M, dan Z. Kita dapatkan 3 ini. Kemudian untuk RegXP di sini kita untuk berakhiran, maka kita gunakan simbol dolar seperti ini. GK. Berarti kita mencari data dengan akhiran G dan K. Kita dapatkan data-data seperti ini. Karena ini sesuai dengan kota ya, jadi kita akan mendapatkan data yang berdasarkan kotanya ini berakhiran G dan K. Ini kan Padang, Bandung, Tasik, Malang. Selanjutnya ada sorting and grouping. Nah, untuk mengurutkan data dapat menggunakan order by, perintah order by. Nah, secara default ukuran akan bersifat ASC atau ascending, yaitu kecil ke besar. Maksudnya itu dari abjad A sampai ke Z yang paling bawah, paling besar. Kemudian untuk mengubah ke dash atau descending, ini besar ke kecil, dapat menambahkan dash. Kemudian pengurutan data ini dapat dilakukan pada lebih dari satu kolom. Mohon maaf, ini tipe, harusnya dilakukan. Misalnya ini kita ingin mengurutkan data berdasarkan ascending, kecil ke besar. Nah, di sini kita select nama from pribadi order by nama. Kita akan mengurutkan nama dari tabel pribadi sesuai urutan nama. Jadi karena tidak ada, kita bisa langsung menggunakan order by, maka yang muncul langsung dari kecil ke besar, dari A sampai Z. Kemudian ketika kita descending, kita tinggal menambahkan DSC di belakangnya. Misalnya di sini kita ingin menampilkan urutan kota dari tabel pribadi berdasarkan descending atau dari besar ke kecil. Maka yang muncul adalah mulai dari Surakarta, Padang, Malang, Gresik, dan Bandung. Kemudian kita bisa juga menampilkan data secara unik and grapha having. Di sini untuk menambahkan data secara unik kita dapat menggunakan distance atau group by. Having ini dapat digunakan untuk menentukan kondisi bagi group by. Di sini misalnya distance. Nah, kita ingin menampilkan alamat dari tabel pribadi where alamat is not null. Jadi kita akan menampilkan alamat yang tidak kosong. Maka kita dapatkan 5 ini. Ini adalah distance. Kemudian group by. Di sini kita ingin
menampilkan data from pribadi di mana kota itu tidak kosong, group by kota. Maka yang muncul adalah 5 ini karena ini tidak kosong. Kemudian untuk having, di sini kita ingin menampilkan nama, kelamin dari tabel pribadi, group by nama, kelamin, having nama is not null. Nah, kita akan mendapatkan data seperti ini. Kemudian ada aggregate function. Nah, MySQL ini juga memiliki fungsi agregat yang mirip dengan MS Excel, Microsoft Excel, seperti AFG untuk memperoleh nilai rata-rata, count untuk menghitung cacah data atau jumlah data, max untuk menghasilkan nilai terbesar, min untuk menghasilkan nilai terkecil, dan sum untuk memperoleh penjumlahan data. Nah, di sini kita lihat ini adalah tabel baru ya, tabel pekerjaan. Tadi pembuatannya tinggal menambahkan seperti pada kita membuat tabel pribadi tadi. Ini kita ada NIP, kode bagian, dan gaji. Kemudian kita untuk average, di sini kita tampilkan rata-ratanya. Kita gunakan saja select NIP, kode bagian, average gaji from pekerjaan. Dan di sini kita dapatkan NIP, kita dapatkan average gajinya adalah 3.400.000. Kemudian ketika kita ingin count atau menghitung jumlahnya, di sini kita ingin menghitung jumlah gajinya, ada berapa data, di sini ada 5. Sama saja ya, tinggal mengubah ini count. Kemudian untuk max atau nilai maksimalnya, misal kita ingin menampilkan gaji maksimal yang ada dari tabel pekerjaan, maka kita dapatkan gaji maksimalnya adalah 4 juta di sini. Kemudian ada lagi yaitu min. Di sini kita ingin menampilkan data paling kecil, yaitu maka kita dapatkan 2.500.000. Kemudian sum, di sini kita menjumlahkan seluruh gaji karena ini adalah sum gaji from pekerjaan, maka kita dapatkan yaitu sebesar 17 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas terkait memberikan alias pada field. Nah, di sini ketika kita ingin menampilkan data-data yang tadi seperti average, max, min, itu kan kita belum membuat namanya itu lebih spesifik. Nah, kita bisa memberikan alias pada field tersebut. Nah, misalnya saja di sini ketika kita menghitung rata-rata gaji, maka kita dapat memberikan select average gaji. Kita gunakan ini as, tinggal tambahkan as rata-rata gaji from pekerjaan, maka otomatis muncul seperti ini rata-rata gaji, yaitu 3.400.000 rupiah. Kemudian begitu juga dengan gaji terbesar, kita bisa membuat select max gaji karena max tadi adalah gaji nilai maksimal, maka di sini kita tulis gaji terbesar dari tabel pekerjaan. Kita dapatkan gaji terbesar 4 juta rupiah. Begitu juga dengan total gaji, kita gunakan sum, yaitu jumlah keseluruhan. Kita as atau aliasnya sebagai total gaji from pekerjaan. Kita dapatkan total gaji sebesar 17 juta rupiah. Selanjutnya adalah query dengan banyak tabel. Query juga dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu tabel, dengan memberikan nama, tabel, atau alias pada kolom untuk membedakan sumber tabelnya. Nah, di sini kita ingin menggabungkan dua tabel tadi, yaitu tabel pribadi dengan tabel pekerjaan. Nah, kita ingin menampilkan yaitu select pribadi.nama. Ini maksudnya adalah kita ingin mengambil nama dari tabel pribadi, kemudian kita mengambil alamat dari tabel pribadi. Kemudian di sini pekerjaan.kode bagian, yaitu kode bagian itu dari tabel pekerjaan. Kemudian gaji dari tabel pekerjaan.gaji. Kemudian from pribadi pekerjaan, di mana pribadi.nip sama dengan pekerjaan.nip. Ini where pribadi.nip sama dengan pekerjaan.nip, yang artinya nip di tabel pribadi sama dengan nip di tabel pekerjaan. Maka ketika kita enter, maka kita akan dapatkan satu tabel seperti ini.
Padahal ini nama dan alamat tadi merupakan tabel yang berbeda dengan kode bagian dan gaji. Jadi kita bisa menggabungkan dua tabel menjadi satu tabel sesuai dengan perintah yang kita ketikkan. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.